warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Habib? Alhamdulillah. Syukran telah hadir di Istri Kami Habib. Sama-sama. Beliau merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang beriman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib menjadi syarat fundamental dalam Islam. Keimanan ini berarti percaya seyakin-yakinnya, hakul yakin ada hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ucapkanlah ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui alam yang gaib, yang tampak. Ya Rabbi, segala sesuatu dan pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA untuk memberikan tausiah. Kepada Habib, tafadhal Habib, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian yang hadir di dalam program acara Mutiara Hikmah ini dan para pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah berkenan dengan tema kita yang kali ini, yaitu tentang beriman kepada yang gaib. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwasanya iman kepada yang gaib adalah suatu perkara yang fundamental. Bahkan perkara seorang itu dikatakan bertakwa, memiliki sifat. Di antara sifat yang pertama yaitu beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ketika menyebutkan pertama kali di dalam surat Al-Baqarah sifat daripada orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Allah sifatkan mereka alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru setelah itu wa yuqimunas salata dan ila akhir ayat.
Tetapi sifat yang pertama kali yang Allah sebutkan yaitu al-yu'minu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib. Orang-orang, siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Pertanyaannya, mahwal ghaib? Mahwal ghaib? Apa itu perkara yang gaib? Para ulama menjelaskan kullu ma ghaba anka anil hawa, kullu ma ghaba anka minal hawasil zahirah atau anil hawasil khamsa. Segala sesuatu yang mana tidak bisa kau dapati dengan panca indera, itu dikatakan gaib. Segala sesuatu. Sehingga sesuatu yang kita lihat tidak dikatakan gaib. Pepatah Arab mengatakan laisa kulla ainin aina. Tidak perlu, tidak ada sesuatu yang bisa, yang mampu kita lihat, kita harus buktikan dengan dalil bahwasanya itu kita lihat. Karena sesuatu itu sudah kita lihat dengan panca indera, yaitu penglihatan kita. Tidak perlu lagi membuat suatu hujah bahwasanya itu ada atau tidak ada. Tidak ada. Nah, itu yang dikatakan apa dalam ulama, yaitu al-mashhud, sesuatu yang dilihat. Sehingga mahwal ghaib alladhi istalahal ulama, apa itu gaib yang dimaksud oleh para ulama. Para ulama menjelaskan bahwasanya al-ghaib ini beriman kepada yang gaib, artinya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Sehingga datang di dalam hadis Jibril, yang mana Jibril menyerupai kepada manusia, yang diriwayatkan oleh jama'atun minas sahabah, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam hadis sahihnya beliau mengatakan, datang seorang pemuda yang rambutnya hitam, pakaiannya putih, dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan kedua pahanya, mensandarkan dengan lututnya Rasulullah dan tangannya di atas pahanya Rasulullah, seraya mengatakan, ya Rasulullah, alimni anil Islam. Dia menanyakan tentang agama Islam. Kemudian terakhir dia menanya, ya Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Rasulullah ajarkan, antu'mina billah. Hendaklah engkau beriman kepada Allah. Allah tidak mampu kita lihat, dan Allah tidak mampu kita nyatakan. Ya, karena kenapa? Karena Allah itu perkara yang gaib. Perkara antu'mina billah wa malaikatihi, begitu juga para malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Para ulama mengatakan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya Allah juga termasuk perkara yang gaib. Sebagian ulama mengatakan kitab-kitab Allah mampu kita lihat, rasul-rasul Allah juga mampu kita lihat. Ini Rasulullah, ini kitabullah. Tetapi sebagian ulama mengatakan bukan seperti itu. Turunnya kitab itu kita tidak lihat, dan diutusnya Rasul itu juga perkara yang tidak mampu kita lihat, termasuk perkara yang gaib. Sehingga al-kutubihi wa rusulihi, dan juga terakhir beriman kepada hari akhir. Begitu pula dengan qadha dan qadarnya, juga termasuk beriman kepada yang gaib. Sehingga makna iman, mahwal iman, kata ulama, at-tasdiqul jazim, perkara pengakuan, keyakinan yang kuat. Itu yang dikatakan apa? Iman. Para ulama sebagian melengkapkan at-tasdiq al-jazim, pengakuan yang kuat yang disertai dengan dalil. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ditanyakan, ada seorang Arabi, Arab Badui, bertemu dengan seorang ulama besar yang namanya Al-Imamul Haramain. Ketika bertemu, Imam Haramain seorang ulama yang besar, ingin mengetahui keyakinan daripada Arab Badui ini. Arab
yang hidupnya di pedesaan yang jauh dari masyarakat. Ditanyakan kepadanya, wahai Arabi, apakah kau tahu Allah itu ada? Apakah kau yakini seperti itu Allah itu ada? Dia katakan, bagaimana tidak saya meyakinkan seperti itu? Tentu saya meyakini bahwasanya Allah itu ada. Buktikan kalau Allah itu ada. Dia tanyakan, wahai syekh, wahai alim, ini ente lihat apa? Ini adalah suatu bekas tanda jalannya unta. Ini apa? Ini bekas tanda jalannya unta. Bahwasanya ada tanda bahwasanya ada unta yang lewat. Ini apa? Ini kotoran unta, menandakan bahwasanya ada unta tadi di seperti yang tadi di sini, kemudian dia buang kotorannya, dia pergi. Kalau hal semacam ini saja kita yakini unta itu ada, bagaimana dengan ciptaan alam semesta ini yang begitu rapi, yang begitu indah, yang begitu dahsyat? Tentu ada sang pencipta. Ya, penciptanya itu mengutus seorang rasul. Dia dibarengi dengan mukjizat, ya, dibarengi dengan mukjizat yang mana tidak mungkin seorang manusia satupun mampu mengeluarkan mukjizat seperti itu kecuali mereka diberikan daripada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang rasul itu mengatakan, Tuhan kalian Allah. Nah, itu perkara al-iman bil ghaib, yaitu perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting. Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, digelari Khalilullah, kekasihnya Allah, digelari juga digelari juga Islam itu lahir daripada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, kaifa, ya Allah, arini, lihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menciptakan orang yang tadinya meninggal kemudian hidup lagi. Seorang Nabi Ibrahim. Tetapi lihat pertanyaannya, dia menanyakan, bukan dia bertanya, ya Allah, apakah engkau mampu menciptakan orang yang hidup kemudian yang mati kemudian hidup lagi? Tidak. Karena Nabi Ibrahim yakin kepada Allah. Dia percaya terhadap apa yang Allah ciptakan. Tetapi di sini ada yang perlu kita garis bawahi tentang perkara beriman kepada yang gaib. Yaitu apa? Tidak perlu memasukkan bagaimana caranya Allah menciptakan. Yaitu al-kaif wal-kam. Bagaimana dan kapan tidak perlu kita tanyakan kepada Allah. Dan cukup kita yakini hal semacam itu. Allah menciptakan, tetapi bagaimananya tidak perlu ditanya. Tidak perlu ditanyakan, karena itu bukan bagian kepada al-imanu bil ghaib. Al-iman bil ghaib cukup kita yakin Allah itu ada. Yang maha agung, yang maha mampu, yang kekal, itu ada. Tetapi bagaimana adanya tidak perlu dimasukkan. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, awala tu'min, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Bala, aku beriman kepadamu ya Allah, walakin lihat ma'innah qalbi, akan tetapi untuk mentenangkan hatiku. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya perkara bagaimana ini tidak perlu kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ajakan kita, cukup kita yakini. Makanya para orang-orang daripada tabi'in, mereka tanya kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang semacam ini, dan Rasulullah ajar para sahabat sampaikan, menanyakan perkara termasuk perkara semacam ini itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Disampaikan, kullu ma khatara bibalika fahuwa fallahu khilafu dzalik.
segala sesuatu yang terlintas di dalam pikiranmu. Bagaimana Allah, kaifa Allah. Allah tidak seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita baca, segala sesuatu yang bersifatnya tanzih, pensucian kepada zat Allah itu diterangkan jelas dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Datang surat yang namanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini semua mengajarkan kepada kita tentang perkara beriman kepada yang gaib. Perkara iman kepada gaib, yang gaib ini banyak. Termasuk daripada azab kubur, termasuk daripada beriman kepada yang gaib. Perkara tentang yang namanya al-hasyar, mahsyar, tempat semuanya orang itu dikumpulkan di yaumul kiamat, juga perkara iman bil gaib. Juga di yaumil hisab, namanya mizan, yang mana menimbang amal soleh kita, juga termasuk perkara al-iman bil ghaib. Kemana yang namanya as-sirat, yang mana semua manusia akan melewati jembatan tersebut, yang diriwayatkan lebih kecil daripada helai rambut kita, kurang lebih seperti itu, yang mana semua orang akan melewati jembatan tersebut. Kita iman, kita yakin, juga termasuk kepada al-iman bil ghaib. Dan kita yakini adanya surga dan neraka, juga termasuk kepada perkara al-iman bil ghaib. Sehingga manusia ini, manusia yang muslim, semuanya dirinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan diri kita. Kita dilarang suatu perkara yang sangat mutlak. Sepanjang umur kita tidak boleh kita syirik kepada Allah. Itu perkara yang diatur di dalam Islam. Dan kita yakini tidak boleh. Siapa yang perintahkan? Allah. Allah itu ada. Kita tidak lihat Allah, tetapi atharnya ada. Yaitu alam semesta. Alam semesta ini, atharnya itu ada. Segala sesuatu yang mungkin kita yakini dan tidak kita lihat, tapi kita yakini ada. Makanya para ulama mengatakan, mengetahui Allah itu ada dan pembuktiannya itu ada, dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang berbeda. Kenapa? Karena diri kita saja. Contoh diri kita yaitu jantung, nafas. Bagaimana itu nafas? Yang ada dalam tubuh, ruh yang ada dalam tubuh kita. Yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, yang namanya ruh itu perkaranya Tuhanku, perkara Tuhanku. Tidak usah kalian ikut campur. Artinya tidak perlu cari tahu bagaimana itu ruh, dan cukup kita yakini adanya ruh. Tidak perlu Habib mengetahui bentuknya seperti bagaimana apa. Seperti ruh. Apakah bentuknya seperti tubuh kita? Apakah ruh itu seperti manusia atau bagaimana? Allah katakan tidak perlu kalian cari tahu. Cukup kalian yakini ruh itu ada. Dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Diriwayatkan manakala kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis dipindahkan kepada Ka'bah, yaitu Baitullah Al-Haram. Suatu ketika proses pemindahan itu dan wahyu itu turun, dan Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat ini sampaikan kepada sahabat yang lain agar mereka tahu bahwasanya kiblat ini bukan lagi ke Baitul Maqdis, sudah berpindah kepada Baitul Haram. Ada sebagian sahabat yang sedang sholat berjamaah, di depan laki-laki, di belakang wanita. Dan proses pemindahan itu mereka dengar ketika mereka lagi sholat. Apa yang terjadi? Mereka para sahabat ketika mendengarkan itu, yang tadinya posisinya laki-laki di depan, pindah jadi belakang. Karena kenapa? Perempuannya juga pindah ke sana. Baitul Maqdis depan, Baitul Haram di belakang. Jadi mau tidak mau harus pindah. Dan mereka sedang sholat. Selesai sholat, diberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sebagian sahabat kita sampaikan hal semacam ini, dan mereka melakukan sedang dalam sholat.
proses pemindahan tersebut. Rasulullah katakan, ulaikal qaum yu'minuna bil ghaib. Mereka lah orang-orang suatu kaum yang beriman kepada yang gaib, karena mereka tahu kita ini diawasi Allah Subhanahu, diatur oleh Allah. Ya, ini semua perkara yang sangat tadi sudah disebutkan fundamental, paling asas. Sehingga kenapa harus perkara yang gaib? Kalau subhanallah, kita diperlihatkan surga, ini surga, ini neraka. Apa yang terjadi? Kita semua manusia akan percaya Allah itu ada. Semuanya akan beramal soleh, karena sudah mereka saksikan. Ini tempat kita. Ini bagi mereka yang tidak taat kepada Allah. Nas'allallahu al-afiyah wassalamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dijadikan perkara itu perkara gaib, apa yang terjadi? Semuanya kita berlomba-lomba. Sebanyak mana iman dia, semakin tinggikah imannya, semakin banyak dengan amal soleh yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi al-iman bil ghaib ini perkara yang sangat mengetahui kadar keimanan seseorang itu, ya dengan dia melakukan banyak ibadah, berarti keutamaan dan beramal solehnya itu dilihat daripada kadar iman bil ghaibnya. Makanya setelah iman bil ghaib baru ada yang yuqimus sholata, itu zakata, beriman, mendirikan sholat. Makanya orang kalau dia beribadah kepada Allah, mampu dia beribadah kepada Allah, artinya iman bil ghaibnya juga kuat. Iman bil ghaibnya juga kuat. Makanya Nabi SAW ketika ditanyakan mahwal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Setelah Anda sudah beriman kepada Allah, percaya dengan al-ghaib, kemudian mendirikan sholat, perkara-perkara Islam, yang terakhir al-ihsan. Apa itu? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarah. Saya tidak mampu melihat Allah, ketahuilah, yakinilah, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah itu melihat melihat kita. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Nah. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Habib menyampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Dan juga Habib menyampaikan hal-hal yang gaib adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini dengan Habib, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema beriman kepada yang gaib bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majlis Taklim ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak Om Palu. Baik, Masya Allah. Silakan Om Palu, sahabat saya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat ini temanya ini itu sangat tertarik buat saya. Itu beriman kepada yang lain. Sangat tertarik. Dan pertanyaan saya ini pertanyaan saya. Ini banyak beriman. Tetapi kalau dia melakukan salah satu kewajiban memasukkan sholat, tapi ada rianya. Kenapa katakan rianya ada? Bukan
karena beriman yang baik. Karena iman itu adalah salah satu kesucian hati. Setelah dia sholat, hati ini ceritakan orang, kasihan aku sebilah minzali. Jadi ini apakah itu meyakini beriman kepada yang gaib? Karena yang gaib ini tentunya kita bisa lihat. Istilahnya kalau kita sholat itu salah satu penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, bagaimana tanda-tanda orang yang beriman kepada yang gaib, sedangkan yang gaib sudah jelas kita tidak lihat. Contohnya seperti Al-Muqtaram tadi katakan surga dengan neraka. Surga dengan neraka ini itu kalau kita berpikir ada, ini adalah salah satu membatasi langkah kita untuk melakukan yang tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, pertanyaan saya ini, orang beriman, apakah dari mana kita melihat? Sedangkan dia habis sholat itu menceritakan orang, kalau menceritakan aibnya orang, dan dia kalau habis sholat memberi senyum saja tidak, seakan-akan dia sudah dekat dengan Allah. Padahal sesungguhnya kalau orang-orang yang beriman itu tentunya dia merendahkan diri, iman, takwa. Berarti iman itu kesucian hati, takwa itu adalah kerendahan diri. Jadi mohon penjelasannya Ustaz, dan saya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Ta'lim Kelurahan Duyu. Saya lihat ini bukan cantik, manis-manis semua, sama dengan Al-Habib Abdullah Reza ini sama. Kalau majelis taklimnya saya lihat diri manis semua, bukan cantik. Kalau cantik pasti udah. Kalau Habib ini betul-betul kita lihat ganteng, beliau ganteng, laki-laki mahal. Terima kasih untuk penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu, sahabat saya di Ulu Jadi. Di belakang Om Palu kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik, kami persilakan dari Majelis Taklim Al-Hijrah untuk bertanya kepada Habib. Tafadhol, sebutkan nama. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Nurhana Patah dari Majelis Taklim Al-Hijrah Duyu. Sesuai dengan tema tadi, percaya kepada makhluk gaib, saya ingin bertanya menyangkut ciptaan Allah makhluk gaib ini. Saya ingin bertanya mengapa Allah menciptakan makhluk gaib ini? Terus ciri-ciri makhluk gaib itu apa aja? Mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Habib, mungkin kita jawab dulu Habib ya sebelum kita ke penelpon. Dari Om Palu ini Habib, tentang kita beriman kepada hal-hal yang gaib, tetapi mungkin ketika dia sholat, dia menceritakan orang, tidak senyum kepada orang, tidak silaturahim, mungkin seperti itu Habib, seperti apa? Kemudian bagaimana tanda-tanda orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, sedangkan surga dan neraka ini belum dilihat oleh manusia. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ari dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu bertambah dan juga bisa berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman seseorang itu bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, semakin bertambah imannya, semakin kuat imannya. Semakin dia berbuat dosa maksiat, naudzubillah, semakin berkurang imannya. Makanya gampang orang itu dipengaruhi. Manakala dia memiliki iman yang kurang, sehingga dia gampang untuk dipengaruhi, untuk terjerumus di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak bisa mengklaim orang ini imannya kurang atau tidak, karena semua iman ini perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu mencari tahu ini orang imannya kuat atau tidak, tetapi ada tanda. Tanda ini yang menunjukkan, yaitu apa? Dengan banyaknya ketaatan yang dia lakukan,
Artinya tanda bahwasanya imannya kuat, imannya banyak. Begitulah sebaliknya. Sebaliknya manakala dia berbuat maksiat, imannya juga berkurang. Nah, dikatakan dalam Ibn Ruslan, wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dzat tajdid bi kasratis shalah wa ta'at. Jadilah iman Anda ini selalu bertambah. Bagaimana? Dengan banyak melakukan salat, banyak melakukan ketaatan. Wa tarki mali nafsi min syahwat. Kalau Anda ingin nafsu Anda ini berkurang, dengan meninggalkan daripada syahwat. Jadi ketika seorang itu tidak, jadi yang menanggapi tadi pertanyaan masalah sholat, ya, orang itu dia habis sholat tapi berbuat maksiat, berarti faedah dari sholat itu dia tidak dapatkan. Belum masuk pada dirinya, Habib. Iya, Masya ya, Allah. mana sholat itu apa? Tanhanil fahsya'i wal munkar. Itu tujuan sholat. Manfaat sholat yang kita dapatkan, sholatu tanhanil fahsya'i wal munkar. Kalau manakala sholatnya itu habis sholat tapi masih buat maksiat, berarti faedah yang dia dapatkan dalam sholat itu kurang, sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang melakukan sholat setelah kewajiban, ya. Tetapi ada pahala, yaitu kepada orang yang sholat. Apa pahalanya? Bigadri khusyu'ihi di dalam sholat, dengan kadar banyaknya khusyuk di dalam sholat yang dia lakukan. Kalau tidak ada khusyuk dalam sholat, maka tidak ada pahala. Di yaumil qiyamah dia dapatkan, ya, dia menunaikan kewajiban, tetapi pahalanya mana ya Allah? Tidak ada. Kenapa? Sholatnya tanpa khusyuk. Setelah sholat tidak ada iman yang bertambah. Makanya Allah bilang, Nabi SAW sampaikan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Bagaimana cara memperbaharui iman ini biar makin bagus? Apa kata Nabi? Biqauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini itu akidah yang kita harus jaga, ya, akidah yang sangat luar biasa. Bukan hanya lafadznya, tapi makna yang terkandung daripada la ilaha illallah. Kemudian tadi mengenai masalah ciri-ciri, ya, apa tadi? Ciri-ciri. Ya, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman terhadap hal yang gaib, Habib? Iya, ciri-ciri, ya, ciri-ciri orang yang beriman itu kepada yang gaib, dia sudah jadi di dalam beriman kepada yang gaib itu tidak bisa orang itu dipaksakan langsung beriman. Makanya saya bilang tadi at-tasdiq al-jazim an dalil. Seseorang itu bisa yakin, tidak bisa langsung ayo yakin, tidak bisa. Harus ada hujjah. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah hujjah. Apa yang disampaikan kepada yang keluar dari mulutnya Rasulullah adalah hujjah, pembuktian yang benar. Makanya para sahabat, para orang-orang kafir Quraisy itu mereka diriwayatkan tidak mau mendengar dan tidak mau melihat Rasulullah. Karena kenapa? Ini cahaya, ini huda, ini petunjuk. Makanya disifatkan wa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Allah bilang mereka menjadikan apa? Jemari-jemari mereka itu di telinga mereka. Yang namanya jemari itu tidak bisa masuk semua. Tetapi saking balaghah di dalam Al-Quran, saking mereka tidak mau dengar, seakan-akan kalau bisa semua jemari ini dimasukkan, mereka memasukkan telinga agar tidak mau sampai hujjah. Karena manakala itu hujjah sampai ke dalam hati dan telinga mereka, dia langsung taat, dia langsung ikut. Makanya di dalam beriman kepada yang gaib, pertama itu dia harus tahu dalilnya apa. Tadi orang Arab Badui ditanya apa dalilnya. Dalilnya cukup simple. Apa itu? Ya ini, alam semesta yang luar biasa ini menandakan ada yang mencipta. Makanya Imam Haramain mengatakan, kita orang ini belajar luar biasa, dalil yang dalam, tetapi cukup yang simple seperti ini. Imam Haramain katakan, Allahumma rzuqna al-iman ka imanil ajais. Ya Allah, berikanlah kami rezeki iman seperti imannya orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang Arab Badui yang simple, yang mudah. Ya, pertama yang ciri-ciri yang harus dia lakukan bukan ciri, tetapi syarat yang pertama biar dia itu beriman kepada yang pada al-ghaib, yaitu entah surga neraka, diterapkan dulu
ma huwa dalil. Dikatakan para ulama itu namanya dalil yang sifatnya global. Cukup dalil yang sifatnya global, yaitu yang tadi kita yakini adanya alam semesta. Ya, kalau ditanyakan apa dalilnya? Adanya alam semesta. Makanya orang diperintahkan perkara yang wajib bagi seorang hamba itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu ya cukup mengetahui adanya alam semesta ini, ada yang diciptakan, yaitu Allah atau Tuhan. Ya, seperti itu. Allah alam. Iya. Kemudian Habib, pertanyaan dari Bunda tentang ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala Habib ini menciptakan yang gaib, tidak yang nyata-nyata saja? Habib, tafadhal. Baik. Jadi kenapa harus ada yang gaib? Ya, pertama imtihanan wa ikhtibaran. Itu ujian buat kita. Anda mampu percaya enggak? Anda sebagai hamba, saya ciptakan ini fulan, Anda percaya enggak? Disinilah kita diuji seorang hamba. Ya, wa khalaqnal mauta wal hayata liyublia untuk diuji kepada kalian ahsanu minkum amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Ya, diciptakan yang namanya kematian, diciptakan yang namanya kehidupan. Biar kita ini diuji. Siapa yang paling bagus amalnya? Semua yang Allah ciptakan ini. Dan diriwayatkan manusia itu hanya mampu mengetahui apa yang dia dapatkan daripada panca indera ini saja. Yang paling banyak yang kita tidak ketahui adalah suatu perkara yang di luar panca indera. Itu banyak. Sekarang di saat ini banyak kejadian yang terjadi di luar sana. Apakah kalau ditanyakan apakah Anda mampu mengetahui? Tidak. Itu termasuk perkara yang gaib. Iya gaib secara bahasa, Anda tidak tahu. Ya, itu Anda tidak tahu. Tapi kalau seandainya Anda harus tahu, iya harus semuanya mewujud. Kira-kira hidup kita ini nggak tenang. Semua itu orang ribut sini. Ya. Kira-kira seperti itu. Allah alam. Ya, kemudian Habib, kalau kita melihat fenomena sekarang, ada beberapa dalam tanda kutip orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Seperti apa? Apakah Habib harus dipercaya atau kita kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk melihat kriteria orang-orang yang mungkin mempunyai ilmu gaib seperti itu, dalam tanda kutip? Tafadhol Habib. Mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ayyaduhul, Allah berikan suatu kemuliaan. Apabila mereka itu para nabi, dikatakan mereka itu adalah para rasul atau al-anbiya. Namanya yang pemberian tersebut namanya mukjizat. Ya, pemberian tersebut namanya mukjizat. Apabila mereka itu orang-orang yang soleh, yang melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah, mereka disebut dengan pemberian tersebut disebut dengan karomah. Disebut dengan karomah mereka yang taat sama Allah. Sebaliknya, mereka orang-orang yang tidak taat sama Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat, tetapi ada bisa terbang, luar biasa, bisa terbang. Ya, namanya bukan karomah, tetapi istidraj. Itu bukan kemuliaan, tapi tipuan yang Allah berikan kepada mereka. Nauzubillah. Nah, kita berlindung daripada hal-hal semacam itu. Kita beribadah kepada Allah, Allah berikan kemuliaan itu alhamdulillah. Tetapi ingat kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, pemberian-pemberian Allah itu bagi mereka yang diberikan itu bukan kemuliaan bagi mereka, ujian bagi Allah. Namanya ujian mau kita tampakkan. Tidak ada orang kalau diberikan ujian sama Allah, musibah, saya kena musibah, dia tidak mau sampaikan musibah ujian tersebut. Karena kenapa? Ini ujian dari Allah. Makanya mereka yang diberikan karamah, kemuliaan yang luar biasa ini, ditanyakan, dimintakan untuk menampakkan, mereka tidak mau. Ini ujian, dan kapan saja Allah cabut. Kapan mereka berbuat dosa, itu kemuliaan langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda sama orang yang menampakkan, ya itu berarti bukan karamah, ya bukan juga mukjizat, ya kan? Karena bukan para nabi. Ya, seperti itu. Tetapi ada mereka orang-orang yang paham masalah itu. Mereka tahu, orang-orang yang memandang dengan pandangan Allah, mereka tahu ini orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh yang selalu taat sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sikap kita hal semacam itu kita tidak perlu ikut-ikut. Oh, harus diyakini. Pertama, perkara semacam itu tidak perlu kita yakini dan tidak berdosa kalau kita tidak yakini. Pertama, itu harus apa yang kita harus yakini dari semacam itu. Ya, itu pertama, ya itu bukan diperintahkan Rasul, ya kan? Bukan datang dari Rasul. Kenapa kita harus takut? Ya, kenapa kita harus takut? Jadi itu bukan suatu perkara al-iman bil ghaib. Masya Allah. Ya, sekarang orang dikatakan ada anaknya tidak belajar. Dia bilang, wahai anakku, kau tidak lulus. Ternyata bulan depan betul anaknya tidak lulus, malas belajar. Bapaknya ternyata punya ilmu luar biasa. Padahal bukan ilmu, dia tahu sebabnya, dia tahu prosesnya, dia tahu mukaddimat. Begitu pula hal semacam itu, punya mukaddimat, ada trik-triknya. Sehingga ditampakkan seakan-akan bapaknya ini orang luar biasa. Ya, Masya Allah. Itu. Baik Habib, terima kasih atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Habib, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah untuk berinteraktif insya Allah di program kami. Ya baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Silakan Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elsi dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kelurahan Duyu. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, ada berapa kunci hal gaib? Demikian saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Elsi. Satu lagi dari Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hijrah Kelurahan Duyu. Silakan Bu. Ya, sebutkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Herlina. Saya dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kelurahan Duyu. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita wajib beriman kepada hal yang gaib. Yang saya pertanyakan di sini, bagaimana cara kita beriman kepada hal-hal gaib tersebut dan bagaimana kita merasakan hal tersebut ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Herlina. Kita jawab saja Habib. Ya, seperti apa Habib? Dari Ibu Elsi tentang ada beberapa kunci hal-hal yang mungkin bisa kita melihat hal-hal yang gaib. Seperti apa itu Habib? Alimul ghaibi, qala Allah Ta'ala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dialah yang maha mengetahui yang gaib. Allah ini yang maha mengetahui yang gaib. Kemudian dia tidak tampakkan gaib ini kepada siapapun, illa man irtada min rasulin, kecuali orang yang dia ridhai daripada rasulnya, daripada utusannya. Sehingga para ulama mengatakan al-ghaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memberikan atau Allah tampakkan sebagian kepada para rasulnya, tetapi yang mengetahui yang gaib itu Allah, tidak ada yang tahu. Yang maha mengetahui yang gaib itu hanya Allah, yang lain hanya sebagian, kita hanya diberikan sebagian daripada yang gaib. Makanya Allah katakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku berikan kepada kalian ilmu sedikit saja yang Allah berikan kepada kita, dan kita hanya diberikan dalam Al-Quran al-ghaibiyat. Makanya para ulama bilang bab tentang ghaibiyat ini yang mana mutawakif
hanya bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa dengan dalil logika, karena kita tidak sampai ke sana. Karena kita bisa sampai bagaimana dengan daripada Rasul, daripada Al-Quran. Ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Neraka, Habib. Kalau dijumlahkan, hitung saja yang sudah disebutkan oleh para ulama tentang namanya sirat, mahsyar, dan seterusnya. Tetapi kalau disebutkan berapa kunci-kuncinya semua itu, la ya'lamu illallah, la ya'lamu illallah. Makanya ada suatu kisah, ya. Kisah itu ketika Rasulullah di dalam peperangan, Rasulullah bilang, di sini akan meninggal fulan, di sini akan meninggal fulan. Dari mana Rasulullah tahu? Ini perkara yang gaib. Pas ketika kejadian tersebut, ternyata betul, fulan itu meninggal dan dia termasuk penduduk neraka. Rasulullah, kok antum bisa tahu itu penduduk neraka? Allah tampakkan, Allah memberikan sesuatu yang gaib juga kepada Rasulullah. Allahumma shalli. Tapi apakah semua? Tidak. Hanya sebagian seperti itu. Iya. Kemudian Tapi yang Habib, kedua, dari Ibu Herlina tentang bagaimana cara kita benar-benar beriman kepada atau bisa mendapatkan hal-hal yang gaib, atau benar-benar kita dapat menyimak seperti apa itu hal gaib. Kemudian bagaimana kita merasakan hal-hal yang gaib itu. Mungkin bisa seperti kita orang-orang awam, Habib. Tafadhol. Jadi kita sebagai orang awam, kita diminta untuk mengetahui kewajiban yang sifatnya wajib pribadi. Setiap kita wajib, ya. Kita tidak perlu mencari tahu apakah di sana ada jin atau apa. Ya, Habib. Kita diminta untuk belajar mengetahui sifat Allah, sifat yang wajib saja, dan sifat yang mustahil apa saja, sifat yang jaiz apa saja. Begitu pula para rasul, begitu pula para malaikat. Setelah itu semakin dalam kita yakini, semakin kuat kita sudah tahu hal-hal yang wajib ini, kita ibadah itu enak. Ibadah kita itu enak. Dan perkara yang gaib ini akan Allah berikan kepada kita, maksudnya Allah akan tanamkan keimanan tersebut dengan sendirinya. Asal dengan permulaan yang sangat indah, yaitu kita mengetahui apa saja yang wajib bagi Allah. Ya. Nah, apa yang mustahil bagi Allah. Begitulah sama Rasul. Makanya orang itu ibadahnya bertambah imannya. Tapi kalau iman belajar akidahnya kurang, ya, sholatnya juga amburadul. Ada bolong-bolong, Habib, ya. Bolong-bolong. Masya Allah. Ya. Otomatis. Karena kenapa? Didasarkan dengan akidah yang kuat. Akidah yang sudah diterapkan dengan kewajiban tadi itu. Makanya dengan sendirinya itu, iman kepada yang gaib, Allah akan tambahkan. Bahkan diriwayatkan, man amila bima alim awrathallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang beramal atas apa yang dia ketahui, Allah berikan dia ilmu yang tidak dia pernah ketahui. Masya Allah. Namanya ilmu laduni. Ilmu ladun, ya ladun. Kita yakin termasuk perkara iman gaib. Insya Allah akan Allah berikan kepada kita. Ya, insya Allah Allah berikan kepada kita. Cukup Al-Quran yang menjelaskan tentang jin, surat tentang jin yang mereka hidup. Minal qasituna wa minal mu'minun. Dari kami juga ada yang kafir, ada juga yang muslim. Ada yang juga muslim, ada juga yang taat, ada yang juga yang tidak. Artinya itu kalau kita belajar tentang akidah, kita akan yakin tentang sumber yang menjelaskan tentang al-jin itu sendiri, yaitu dari roh Allah dan Rasulnya. Allah alam seperti itu. Nah, baik Ustadz, sebelum kita mengakhiri segmen Mutiara Hikmah pada sore hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Habib. Tafadhol, Habib. Jadi al-iman bil ghaib. Al-iman bil ghaib ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Ditanyakan hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka lah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hati dan sanubari mereka ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan yang kepada teguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezekinya, Allah sudah tetapkan umurnya, Allah sudah tetapkan jodohnya, semua perkara yang belum kita ketahui, bahkan khitamuhu, penutup daripada umurnya juga, yang selalu kita berminta, ya Allah kita minta husnul khatimah, itu perkara yang gaib, perkara yang tidak kita lihat,
Makanya jangan sampai kita itu berburuk sangka kepada orang. Karena kenapa? Anda belum tahu Anda penutup umur Anda itu baik atau tidak. Karena itu perkara yang gaib. Kenapa Anda harus mungkin saja penutup umurnya dia itu baik, dia meninggal dalam keadaan muslim. Anda mungkin sebaliknya. Makanya di sini tidak perlu yang namanya buruk sangka. Kalau kita beriman kepada yang gaib, la turiyannaka dunaka musliman wala kafiran hatta tughayyaba fil qabri. Jangan kau pandang enteng orang ini muslim ini bukan. Sampai mereka Anda sudah masuk dalam kubur, oh ternyata fulan husnul khatimah. Oh ternyata fulan tidak. Kalau sudah dalam kubur. Nah, jadi jangan kita memandang orang itu buruk dan tidaknya dengan pandangan yang zahir. Tapi lihatlah bagaimana Allah tutup umurnya, dan penutup umur juga termasuk kepada iman bil ghaib. Wallahu alam bissawab. Ya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Habib menjelaskan bahwa esensi kita beriman kepada hal-hal yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan memperlihatkan hal-hal yang gaib kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Habib menjelaskan adanya mukjizat bagi para nabi, karomah bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Habib juga menjelaskan bahwa berbuat baiklah dan beramal soleh. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Terima kasih Habib sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang Habib. Terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Terima kasih ibu-ibu. Ya, yang merupakan binaan dari Ustadz Marjan SHI, yang merupakan penyuluh agama Islam Kemenak Kota Palu. Terima kasih ibu-ibu. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Syukron. Ya.